Selamat datang di video dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis sebuah kasus untuk menunjukkan penerapan prinsip berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Kasus yang kami pilih adalah mengenai usulan penerapan sistem ganjil genap 24 jam di Jakarta. Topik ini sangat relevan dan kontroversial. Dalam analisis ini, kami akan membahas klaim yang terkandung, mengidentifikasi kasus, menyajikan argumen dan kontrargumen, mengidentifikasi pola induktif, serta menganalisis kesesatan berpikir informal. Klaim faktual adalah pernyataan yang dapat diverifikasi kebenarannya melalui data, bukti, atau fakta yang objektif. Klaim faktual terdapat pada kalimat, indeks kemacetan Jakarta pada pertengahan tahun ini mencapai 53%, naik drastis dibandingkan saat pandemi. Kalimat ini terdapat hasil pengukuran dan perhitungan yang dapat diverifikasi melalui data lalu lintas. Klaim nilai subjektif positif adalah pernyataan yang mengandung unsur penilaian pribadi atau yang bersifat positif. Klaim nilai subjektif terdapat pada kalimat, penerapan ganjil genap 24 jam diharapkan dapat menjaga kualitas udara dan mengurangi kemacetan. Klaim subjektif adalah pernyataan yang didasarkan pada opini, perasaan, dan pandangan seseorang, yang biasanya relatif dan belum tentu dapat dibuktikan secara objektif. Pada kasus ini, klaim subjektif terdapat pada kalimat, Ida meyakini upaya ini dapat menjaga kualitas udara dan mengurangi kemacetan. Ini adalah pernyataan yang mencerminkan keyakinan pribadi dan pendapat dari Ida Mahmudah. Klaim non-subjektif adalah pernyataan yang didasarkan pada fakta atau data yang dapat dibuktikan dan diverifikasi. Sistem ganjil genap ini berlaku dari hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 6 pagi sampai jam 10 pagi, dan jam 4 sore sampai jam 9 malam. Informasi ini merupakan fakta yang dapat diverifikasi mengenai waktu penerapan sistem pada saat ini. Berikut argumen yang dapat diidentifikasi. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menilai usulan ini sebagai ide bagus dan menyatakan perlu kajian lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya. Ini menunjukkan adanya dukungan dari pihak berwenang yang dapat memperkuat argumen untuk menerapkan kebijakan tersebut. Sementara counter argumen yang dapat diidentifikasi dari Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasbialah Ilyas, menolak usulan tersebut dengan alasan bahwa penerapan ganjil genap selama 24 jam tidak menyelesaikan masalah. Masalah kemacetan dan polusi tidak akan berkurang jika masyarakat tidak beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Argumen dan kontrargumen adalah dua komponen penting dalam diskusi atau debat yang membantu membangun dan mempertahankan posisi tertentu. Berikut adalah penjelasan mengenai keduanya. Argumen adalah pernyataan atau serangkaian pernyataan yang mendukung suatu posisi atau pandangan tertentu. Dalam kasus ini, terdapat argumen yang disampaikan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono. Beliau menilai usulan ini sebagai ide bagus dan menyatakan perlunya kajian lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya, dan ini menunjukkan adanya dukungan dari pihak berwenang yang dapat memperkuat argumen untuk menerapkan kebijakan tersebut. Kontrargumen adalah pernyataan yang menentang atau membantah argumen yang diajukan. Dalam kasus ini terdapat kontrargumen yang menyatakan pengamat perkotaan Yayat Supriyatna juga berpendapat bahwa seharusnya dilakukan evaluasi terhadap sistem ganjil genap yang sudah ada sebelum memutuskan untuk memperluas penerapannya. Dia mengingatkan bahwa kebijakan sebelumnya belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemacetan.
sehingga perlu dipastikan efektivitasnya sebelum menerapkan kebijakan baru. Argumen dan counter-argumen ini mencerminkan perdebatan mengenai efektivitas usulan ganjil genap 24 jam dalam mengatasi masalah kemacetan dan polusi udara di Jakarta, serta perlunya evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada. Berdasarkan informasi dari kasus mengenai usulan penerapan ganjil genap 24 jam di Jakarta, berikut adalah beberapa pola deduktif yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, modus ponen. Premis yang pertama, jika sistem ganjil genap diterapkan 24 jam, maka kemacetan dan polusi udara akan berkurang. Premis kedua, jika ganjil genap diterapkan 24 jam, kesimpulannya, oleh karena itu kemacetan dan polusi akan berkurang. Yang kedua, modus tolen. Premis yang pertama, jika sistem ganjil genap 24 jam efektif, maka kemacetan dan polusi udara akan berkurang. Untuk premis yang kedua, namun jika kemacetan dan polusi udara tidak berkurang, maka sistem ganjil genap 24 jam tidak efektif. Jadi kesimpulannya adalah, oleh karena itu, jika kemacetan dan polusi udara tetap tinggi, maka sistem ganjil genap tidak efektif. Yang ketiga, deduktif. Premis pertama, penerapan sistem ganjil genap dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan penggunaan angkutan umum. Premis kedua, penerapan sistem ganjil genap tidak mengurangi kemacetan. Kesimpulannya, oleh karena itu, penerapan sistem ganjil genap tidak meningkatkan penggunaan angkutan umum. Yang keempat, dilema. Premis pertama, jika usulan ganjil genap diterima, maka pemerintah harus segera menerapkannya untuk mengurangi polusi. Premis kedua, jika usulan ditolak, maka pemerintah harus mencari solusi lain untuk masalah kemacetan dan polusi. Kesimpulannya, pemerintah harus memilih antara menerapkan usulan tersebut atau mencari solusi lain untuk masalah kemacetan dan juga polusi. Yang kelima adalah hipotesis. Premis 1, jika masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, maka kemacetan akan berkurang. Premis 2, jika kemacetan berkurang, maka kualitas udara di sekitar kita akan membaik. Kesimpulannya, oleh karena itu, jika masyarakat beralih ke angkutan umum, maka kualitas udara di Jakarta akan lebih baik dari sebelumnya. Kesimpulan, pola-pola deduktif di atas menunjukkan bagaimana argumen terkait usulan penerapan sistem ganjil genap 24 jam di Jakarta dapat dibangun secara logis. Setiap pola memberikan struktur yang jelas untuk memahami implikasi dari kebijakan tersebut dan potensi dampaknya terhadap masalah kemacetan dan polusi di udara sekitar di Jakarta. Argumen induktif adalah argumen yang kesimpulannya dihasilkan dari kadar probabel dari premis-premisnya. Arah gerakan argumen induktif adalah dari premisnya. Hal-hal yang partikular kepada kesimpulan yang general. Contoh kasus, berdasarkan data dari kota lainnya yang menerapkan ganjil genap, kemacetan berkurang hingga 30%. Jadi, kemungkinan besar Jakarta akan mengalami pengurangan kemacetan yang signifikan. Atau contoh lainnya, seperti hasil survei menunjukkan bahwa 70% warga mendukung kebijakan ini. Oleh karena itu, kebijakan tersebut memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk diterima baik oleh masyarakat dan diimplementasikan dengan sukses. Kesimpulan dari kedua argumen induktif tersebut adalah bahwa berdasarkan pada data dan pengalaman kota lain yang telah menerapkan kebijakan serupa, Jakarta kemungkinan besar juga akan mengalami pengurangan kemacetan yang signifikan. Kebijakan ganjil genap 24 jam di Jakarta ini diperkirakan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Meskipun hasilnya tidak dapat dijamin sepenuhnya, argumen ini memberikan dasar yang kuat untuk optimisme terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Kesesatan berpikir adalah kesalahan logis dalam argumen yang mengarah pada kesimpulan yang tidak valid atau tidak berdasar. Dalam konteks kebijakan ganjil genap 24 jam ini, bagaimana kesesatan berpikirnya?
Kami menemukan beberapa kesalahan berpikir dalam kasus ini. Yang pertama adalah bandwagon fallacy, di mana orang mendukung kebijakan hanya karena mayoritas pendukungnya. Ini adalah bentuk kesesatan berpikir yang harus dihindari. Kemudian, jika dalam diskusi tentang usulan ganjil genap 24 jam ini yang diserang adalah karakter atau kredibilitas seorang idamah muda, yaitu orang yang mengusulkan kebijakan, tanpa membahas substansi dari argumennya, maka ini merupakan kesesatan ad hominem. Misalnya, jika seseorang mengatakan, Ida tidak berpengalaman dalam masalah transportasi, jadi pendapatnya tidak valid. Itu adalah serangan terhadap karakter dan bukan terhadap argumennya. Contoh kesesatan strawman pada kasus ini adalah jika mendukung penetapan ganjil genap 24 jam menyatakan bahwa penentang hanya ingin membiarkan kemacetan dan polusi berlanjut. Padahal penentang sebenarnya mengusulkan solusi lain. Contohnya seperti peningkatan angkutan umum. Maka itu adalah salah satu contoh kesesatan strawman. Misalnya, mereka menolak usulan ini karena mereka ingin kita terjebak dalam kemacetan. Adalah penyederhanaan penentang yang sebenarnya lebih kompleks. Demikianlah analisis kritis dari kami tentang usulan ganjil genap 24 jam di Jakarta. Kami harap video ini dapat memberikan wawasan baru dan membantu Anda untuk memahami pentingnya berpikir kritis. Berpikir kritis membantu kita untuk tidak menerima informasi begitu saja. Kita belajar untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan yang lebih baik. Kebijakan sistem ganjil genap tidak hanya mempengaruhi pada kemacetan saja, tetapi juga kehidupan sehari-hari. Jadi, penting untuk pemerintah mempertimbangkan semua aspek sebelum mengambil keputusan. Berdasarkan analisis kami merekomendasikan untuk melakukan uji coba kebijakan ini dengan evaluasi berkala untuk melihat efektivitasnya dan menyesuaikan jika diperlukan. Kami berharap kebijakan transportasi di Jakarta dapat terus berkembang dan memberikan solusi yang terbaik untuk semua pihak. Terima kasih telah menonton video kami.